warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Bundanya Binbu. Ya, kali ini Bunda ditemenin sama adek Happy. Ya, kali ini videonya selain ditemani adek Happy, kita nanti juga berceritanya sedikit berbeda dari yang biasanya, ya. Jadi ada cerita apa untuk video kali ini? Kali ini berkaitan dengan puasa dan KB atau keluarga berencana. Ada apakah ini? Tapi jangan lupa untuk like dan subscribe. Gimana deh? Jangan lupa. Oke, untuk suntik KB kan ada dua macam, yang 1 bulan dan yang 3 bulan. Nah, untuk apakah suntik KB ini? Jadi suntik KB ini untuk menjarangkan atau mengatur kehamilan. Nah, suntik KB ini disuntikkan di otot atau di lemak, ya, jadi bukan di pembuluh darah. Nah, kapan saja bisa dilakukan suntik KB? Kapan saja bisa, ya, sesuai dengan jadwal untuk yang sudah berulang. Tapi kalau untuk yang pertama kali itu nanti akan ada jadwalnya, ya. Suntik KB ini juga bisa dilakukan atau diberikan pada ibu yang belum pernah melahirkan. Bisa juga diberikan untuk ibu yang sudah pernah melahirkan. Nah, jadi suntik KB ini bisa diberikan kepada siapa? Ibu yang sudah menikah, dengan catatan itu tadi, ya. Ya, itu tadi sedikit pengantar dari KB suntik. Ya, jadi banyak banget pertanyaan-pertanyaan dari bunda-bunda maupun pengantin baru ataupun bunda yang sudah biasa suntik KB, ya. Jadi pertanyaannya begini, kebetulan ini kan kita berada di bulan Ramadan. Nah, pastinya bunda-bunda pada puasa. Nah, tapi jadwal suntik KB itu pas puasa. Jadi banyak pertanyaan begini nih, Bu, saya itu jadwal suntiknya misalkan hari ini, tapi saya puasa, Bu, gimana? Batal nggak untuk puasanya kalau saya harus suntik KB? Nah, daripada kita bingung-bingung, daripada kita bertanya-tanya atau kita ragu-ragu, kita tanyakan langsung saja sama salah satu ustadz, di mana beliau adalah pembina dari salah satu rumah yatim yang ada di Citra Raya. Kita tanyakan langsung saja, siapakah beliau? Beliau adalah Ustadz Haji Ubaidillah. Ya, kita langsung aja. Yuk, cus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baik, ini ada beberapa pertanyaan soal fikih puasa, ya. Yang pertama, apakah suntik KB saat berpuasa membatalkan puasa? Jawaban singkatnya adalah tidak membatalkan puasa. Asal ketika suntik KB tidak sambil minum teh manis, itu aja. Itu jawaban singkatnya. Jadi ketika seorang puasa, suntik KB tidak membatalkan puasa. Cuma disarankan disuntiknya malam hari. Kenapa tidak membatalkan puasa? Satu, karena ketika suntik KB ini memasukkan sesuatu barang yang asing ke dalam tubuh, bukan dari rongga yang terbuka. Dalam madzhab Syafi'i, masuknya sesuatu membatalkan puasa ketika masuk ke rongga yang terbuka seperti hidung, kemudian mulut, telinga, dan yang lainnya. Masuknya benda ke dalam tubuh melalui rongga yang terbuka itu membatalkan puasa. Sedangkan suntik tidak melalui rongga yang terbuka. Itu satu. Yang kedua, benda yang dimasukkan, yang disuntikkan atau diinjeksikan adalah bukan sesuatu yang dapat dianggap atau
disamakan dengan makanan. Ya. Ini kan hanya memasukkan vaksin saja ke dalam tubuh, maka tidak membatalkan. Yang ketiga, alasan kenapa suntik KB tidak membatalkan puasa, karena ketika disuntiknya itu bukan ke aliran darah, bukan ke jalur darah, hanya ke otot atau kulit. Artinya apa? Kalau disuntik memasukkan sesuatu yang dianggap makanan batal. Kalau disuntik masuknya sesuatu itu ke aliran darah maka batal. Selain itu maka tidak batal. Disuntik KB tidak membatalkan. Pesan saya adalah beribadah itu harus dengan ilmu. Seseorang yang berilmu tidak beribadah, maka dia berdosa. Seseorang yang beribadah tanpa ilmu juga tidak akan sampai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus belajar agar ibadah kita mudah dan membahagiakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi ya Bunda. Jadi kita sudah mendengarkan dari penjelasan Pak Ustadz Haji Ubaidillah Muhrim, di mana beliau menjelaskan tadi itu bahwa suntik KB saat berpuasa itu boleh atau tidak membatalkan puasa. Nah, tadi juga sedikit menjelaskan bahwa ada yang membatalkan puasa jika si obat yang dimasukkan ke dalam tubuh ini adalah pengganti makanan. Tapi ini kan suntik KB, jadi bukan pengganti makanan. Ya, begitu ya. Oke, yang poin kedua itu menyuntikkan bukan di pembuluh darah. Jadi menyuntikkan KB itu seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal, menyuntikkan KB itu ada di otot atau di jaringan lemak. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Oh iya, Pak Ustadz itu juga punya channel YouTube. Nah, beliau itu membahas dari hukum-hukum Islam dalam kehidupan pun banyak, fikih-fikih juga banyak, jadi banyak banget yang dibahas sama beliau. Nah, untuk mengunjungi channel YouTube-nya bisa klik di deskripsi ya. Beliau itu adalah pembina dari Rumah Yatim Nuzatul Mutakin di Citraraya. Boleh langsung kunjungi biar gak penasaran. Jangan lupa untuk like dan subscribe juga ya. Oke Bunda, itu tadi kita di video kali ini. Nanti kita akan membahas juga untuk ada puasa untuk ibu hamil, ibu menyusui ataupun ibu nifas ya. Ikutin terus video di cerita Bundanya Binbul.